Ya, saya akan share bahan yang sudah berapa kali saya bahas ya, kita bahas bersama. Ya, kita sudah sampai ke pertanyaan 55, sudah dibahas beberapa kali. Dan ini mengenai persekutuan orang kudus, ya, arti persekutuan orang kudus. Ya, kalau mau bicara mengenai hubungan kita dengan saudara-saudara seiman, itulah sebetulnya persekutuan orang kudus. Relasi, maksudnya relasi kita dengan saudara-saudara seiman, itulah persekutuan orang kudus. Relasi ini adalah bisa relasi sebagai gereja yang tidak kelihatan. Ya, relasi sebagai gereja yang tidak kelihatan. Jadi orang-orang percaya seluruh dunia, ya, yang juga sebagai anak-anak Tuhan, ya, mereka sudah menjadi anggota gereja yang tidak kelihatan, dan kita pun juga anggota gereja yang tidak kelihatan. Dan sebagai sesama anggota gereja yang tidak kelihatan ini, kita mempunyai persekutuan, ya, satu dengan yang lain. Nah, persekutuannya ini persekutuan yang tidak, istilahnya tidak apa ya, bentuk fisiknya, tidak dalam bentuk fisik. Karena ya tentunya dengan persekutuan teman-teman, dengan hubungan relasi kita dengan teman-teman yang adalah anggota gereja yang tidak kelihatan di seluruh dunia ini, ya bagaimana kita mengadakan persekutuan secara fisik, ya itu jelas tidak mungkin. Meskipun sekarang juga bisa dibentuk persekutuan seperti ini, memakai Zoom dan sebagainya, tapi itu pun kan tidak mungkin menjangkau seluruh dunia. Kita yang menjangkau kelompok yang bisa kita jangkau. Tapi di luar itu kan masih banyak persekutuan-persekutuan lain yang di luar jangkauan kita. Nah, persekutuan-persekutuan yang di luar jangkauan kita itu tetap dalam persekutuan orang kudus, ya, yaitu dengan gereja yang tidak kelihatan. Jadi bagaimana hubungan saya dengan anggota gereja yang tidak kelihatan ini, yang berada di Amerika, yang berada di Eropa, berada di Afrika, dan dimanapun? Bagaimana persekutuan? Ya, saya percaya dengan iman, ya, percaya dengan iman bahwa saya biarpun tidak mengenal mereka dan tidak tahu keberadaan mereka, saya sudah punya persekutuan dengan mereka secara menjadi anggota gereja yang tidak kelihatan. Ya. Jadi misalnya begini ya, ini hanya ilustrasi yang coba membuat kita bisa membayangkan, meskipun tidak 100% ilustrasi ini tepat. Jadi misalnya saya ini anggota Gereja Reform Injili Indonesia, GRII kan. Nah, GRII saya secara fisik saya ibadahnya ya di Surabaya, karena saya orang Surabaya dan tinggal di Surabaya, maka saya bergerejanya ya di Surabaya. Menjadi anggota gereja secara fisik gereja GRII yang di Surabaya. Tapi ada anggota gereja GRII yang lain di seluruh dunia, seluruh Indonesia dan seluruh dunia, yang juga anggota GRII. Dan saya kemungkinan pasti saya tidak mungkin mengenal semuanya kan anggota GRII itu. Banyak yang saya belum kenal dan saya juga belum tahu.
Tapi meskipun saya nggak kenal dan saya nggak tahu, tapi karena satu keanggotaan gereja, berarti saya merasa saya itu, bukan merasa ini ya, tapi secara de jure-nya saya itu memang satu dengan yang lain, dengan rekan-rekan semua yang dari GRI manapun itu adalah satu anggota, ya, satu relasi meskipun tidak kenal, tapi kita punya relasi sebagai anggota GRI. Ya, ini hanya ilustrasi aja. Nah, demikian juga kita anggota kerajaan Allah kan. Kita anggota kerajaan Allah dan kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah dan anak-anak Allah itu ya pasti ada relasi dong. Masa anak Allah sama anak Allah itu merasa, enggak, dia bukan saudaraku, dia aku nggak kenal dan dia tidak ada hubungan sama aku, jadi maaf, kita sama sekali tidak ada relasi, padahal sama-sama anak Allah. Ya memang secara fisik tadi kita memang nggak ada relasi. Tapi secara status sebagai sama-sama anak Allah, kita itu berelasi, yaitu misalnya kita menyembah Allah yang sama. Kita memuji ya dan memuliakan Allah yang sama. Kita belajar firman dengan sumber firman itu yaitu Alkitab, dengan Alkitab yang sama juga. Berdoa sesuai juga dengan diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami, doa yang sama. Nah, jadi kita punya persekutuan orang kudus. Tetapi juga kita punya persekutuan yang secara fisik. Secara de jure kita juga punya persekutuan, secara fisik juga kita punya persekutuan. Wujud persekutuan fisik ini sebetulnya merupakan suatu ekspresi daripada persekutuan dari keadaan secara de jure-nya itu bahwa kita adalah anggota gereja yang tidak kelihatan. Wujudnya, salah satu wujudnya adalah kita membentuk persekutuan fisik. Seperti itu. Jadi nggak bisa dibalik ya, persekutuan fisik itu yang membuat kita menjadi anggota gereja yang tidak kelihatan. Tidak, itu salah. Kita secara hakikat adalah anggota gereja yang tidak kelihatan dan wujud nyatanya adalah saya punya persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Jadi seperti sekarang ini kita di forum ini belajar bersama Katekismus Heidelberg. Ya, kita secara fisik kan belajar bersama, kita diskusi bersama, kita berdoa bersama, kita dipimpin Tuhan bersama untuk belajar kebenaran-kebenaran ini. Nah, ini persekutuan nyata ini. Ini betul-betul secara fisik meskipun virtual juga ya, secara Zoom dan sebagainya, tapi kan nyata ya. Ini meskipun ini Zoom, tapi tindakan kita itu nyata begitu loh. Ini bukan khayalan, ini bukan dongeng, tapi ini benar-benar wujud nyata ya. Nah, tapi wujud nyata ini didasari dari persekutuan kita sebagai anggota-anggota gereja yang tidak kelihatan. Nah, apakah memang bisa kegiatan-kegiatan seperti ini diikuti oleh mereka yang bukan anggota gereja yang tidak kelihatan? Bisa. Karena itu bentuk fisik tidak dijamin pasti semuanya benar. Hanya orang persekutuan secara fisik ikut persekutuan, tapi secara batiniahnya mereka tidak benar-benar orang yang cinta Tuhan. Mereka mungkin cinta kedudukan, mungkin cinta hormat dari manusia, mungkin ada kebanggaan-kebanggaan terhadap
tokoh-tokoh pemimpin agamanya dan sebagainya. Jadi alasannya banyak untuk ikut kegiatan secara fisik ini. Gitu. Oke ya, itu pembahasan mengenai persekutuan orang kudus. Dan Tuhan jelas-jelas tidak memanggil saudara dan saya untuk hidup individualis. Ya, hidup individualis berarti saya tidak perlu orang lain, saya tidak perlu persekutuan dengan saudara seiman, saya tidak perlu membentuk belajar bersama, PA bersama, atau persekutuan doa bersama, atau diskusi, dan tidak perlu, saya bisa sendiri semua. Nah, ini orang yang individualis, dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang bertumbuh sendiri, lalu bersekutu dengan Tuhan sendiri, dan tidak pernah mau hubungan dengan orang lain. Itu pasti sudah something wrong. Ya, saudara dan saya memang dicipta oleh Tuhan, secara umum sih semua orang dicipta oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Nah, kalau di dalam Tuhan, kita bukan sekedar makhluk sosial. Di dalam Tuhan, kita dipersatukan sebagai satu tubuh. Ya, orang yang jadi anggota gereja yang tidak kelihatan ini, kita dipersatukan sebagai satu tubuh dengan banyak anggota. Maka itu Rasul Paulus juga sudah mengingatkan kan, kaki, tangan, mata, mulut, nggak bisa semuanya, nggak butuh. Ya, mulut tidak bisa berkata kepada hidung, saya tidak butuh kamu. Hidung juga nggak bisa berkata kepada mulut, saya tidak butuh kamu. Semua saling membutuhkan. Ya, semua anggota. Ya, baik yang kelihatan, baik yang tidak kelihatan, semua saling dibutuhkan. Anggota yang tidak kelihatan, misalnya jantung, paru-paru, nggak kelihatan semua, tapi wah, kita tidak mungkin hidup tanpa jantung. Ya, kita tidak mungkin hidup tanpa paru-paru. Ya, ada liver, ada pankreas, ada apa, wah, itu semua anggota tubuh yang kelihatan, ya, yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan itu semua saling membutuhkan. Ya, nah demikianlah keberadaan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, jadi kita tidak pernah dipanggil untuk hidup sendiri, lalu tidak mau tahu orang lain, tidak mau bersekutu dengan orang lain, tidak mau membangun orang lain, tidak mau bertumbuh bersama dengan orang lain. Ya, nah itu Tuhan kasih saudara dan saya justru banyak saudara seiman untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi memang dari sisi yang lain juga kita juga harus hati-hati ya, dalam membina relasi. Kita juga harus hati-hati karena ternyata ada gandum, ada lalang, dan ada orang-orang yang memanfaatkan persekutuan ini untuk keuntungan bagi dirinya sendiri. Jadi ada orang-orang yang istilahnya itu aji mumpung. Ya, aji mumpung, saya mau memanfaatkan persekutuan ini untuk kepentingan bisnis saya misalnya. Wah, ya itu sudah kacau ya kalau gitu. Ya, Tuhan juga mengajar saudara dan saya untuk berhati-hati. Meskipun kita sama-sama ngaku saudara seiman, tapi ada yang memanfaatkan semangat ini untuk misalnya pinjam duit, lalu lari.
nggak kembalikan duitnya. Nah, itu kan juga nggak benar. Ya, atau ya macam-macam lah motivasinya. Saya nggak usah menyebut, saya pikir Anda semua juga sudah tahu, dan banyak juga penipuan-penipuan dari orang-orang yang ngaku bahwa dia adalah anak Tuhan. Dan bahkan dia mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, yang merusak ya iman daripada anak-anak Tuhan. Jadi dalam hal ini hati-hati dalam bidang persekutuan, karena ada orang-orang yang terlalu polos, terlalu lugu, dibawa ke kiri, dibawa ke kanan, ya, ke muka, ke belakang, ke bawah, ke atas, semua. Nah, itu enggak ada, sama sekali enggak ada meneliti atau menguji atau ini benar atau tidak. Ya, pokoknya aku anggap semua orang pasti baik. Semua orang yang datang mendekat ke aku, Tuhan sudah izinkan, dan pasti itu orang-orang baik. Pasti itu orang-orang yang tidak ada maksud jahat. Ya, dan tidak akan merugikan saya dan sebagainya. Waduh, orang kayak gini terlalu ini ya, lugu sekali, polos sekali, nggak ada politiknya sama sekali. Ya, saya tidak ngajari orang berpolitik, tapi kita harus tahu ada orang ini punya politik apa dia. Ya, saya tidak mengajari Anda untuk jadi paranoid atau apa yang selalu mencurigai orang dan memandang orang lain sebagai orang yang negatif, juga enggak seperti itu. Nanti kita jadi orang sakit jiwa. Tapi juga jangan sampai jadi orang yang ya kalau to the point-nya itu jadi blow on gitu loh. Kita dibohongi itu ya nggih mawon gitu. Dibohongi, dimanfaatkan atau diserongkan ya dari kepercayaan kita yang benar dibawa kepada kepercayaan yang ngawur, yang ngaco. Ya oke-oke aja. Karena nggak curiga sama orang. Nah, itu juga Tuhan tidak mengajarkan seperti itu ya. Di satu sisi memang Tuhan mengajarkan kita untuk punya persekutuan dengan saudara seiman, tapi di sisi lain ada peringatan yang namanya saudara tidak sungguh-sungguh saudara. Ada saudara yang palsu, ada saudara yang pura-pura, ada saudara yang memang memfitnah dan mau menghancurkan pekerjaan Tuhan. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Ya, saya dalam hal ini juga banyak diajar Tuhan untuk bagaimana saya membina relasi, saya waspada juga, ya, meskipun saya juga pernah jadi bodoh begitu, dan tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Juga pernah khilaf. Jadi namanya manusia ya jatuh bangun lah. Ya, enggak ada orang yang lurus terus naik terus tanpa ada kegagalan, itu enggak mungkin. Itu hanya mimpi kosong. Ya, Tuhan justru mau mendidik saudara dan saya dalam perjalanan hidup iman Anda untuk jatuh bangun, dan melalui jatuh bangun itu kita makin didewasakan. Ya, oke, kembali lagi kepada topik ini bahwa kita adalah orang-orang yang sudah beriman, dan sebagai anggota beriman, sebagai orang beriman kita anggota tubuh Kristus, dan kita mempunyai persekutuan satu dengan lain sebagai orang percaya. Ya, kemarin kita sudah bahas mengenai ilustrasi tubuh itu membutuhkan satu dengan lain. Ya. Ya, lalu 1 Petrus 4 ayat 10. Coba kita baca bagian ini. 1 Petrus 4 ayat 10. Ada rekan yang mau bacakan buat kita.
Ya, saya Pak Andi. Ya, Pak Johan, terima kasih. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Iya, amin. Ini ayat ini sangat jelas sekali ya dalam mengungkapkan kebenaran bahwa kita ini satu dengan lain mempunyai persekutuan, ya. Jadi 1 Petrus 4 ayat ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh oleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, melayani seorang akan yang lain. Jadi sebetulnya kita dalam persekutuan itu orientasinya bukan apa yang saya dapat, apa yang saya dapat, apa yang saya dapat, apa yang untung bagi saya. Nah, banyak orang Kristen orientasinya itu. Apakah saya kalau ikut ini, apakah keuntungan bagi saya? Kalau tidak ada keuntungan, ya maaf, saya out dari persekutuan ini karena nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya bagi saya. Nah, ini orang-orang kayak gini, ini pikirannya itu pikiran hanya untuk diri sendiri. Orientasinya adalah orientasi pokoknya keuntungan bagiku. Tapi dia tidak pernah berorientasi bagaimana kehadiranku boleh jadi berkat dan membangun orang lain. Meskipun aku nggak suka, mungkin dalam komunitas itu aku nggak suka, dalam forum itu aku juga nggak suka, dan aku juga nggak dapat keuntungan apa-apa, dan aku juga ceng atau muak dengan orang-orang yang ada di situ. Ya udah, goodbye gitu aja. Aku nggak butuh mereka gitu. Ya memang benar, mungkin Anda orang yang sangat hebat, Anda orang yang sangat pakar dalam ilmu Anda, ilmu pengetahuan Anda, dan Anda tidak butuh pengetahuan dari orang lain karena Anda sudah sangat top dalam pengetahuan. Mungkin ya benar. Tapi kalau orientasinya adalah percuma saya di situ, saya nggak dapat apa-apa. Ya memangnya orangnya kalau sudah merasa dia yang paling top dan paling hebat, dimanapun dia berada dia nggak dapat apa-apa. Atau yang kedua adalah saya mau di situ kalau banyak orang mau menghargai saya dan mau menerima saya. Ya itu ada benarnya memang. Dia bilang sia-sia kalau saya di sana tapi saya nggak didengar. Saya nggak diterima, jadi buat apa? Saya nggak butuh mereka kok. Mereka yang butuh saya. Wah, jadi langsung ditinggalkan kelompok seperti itu. Ya, itu ada benarnya. Seolah-olah kalau kita di sana terus dan orang itu menolak terus, kan kita buang-buang waktu. Dan istilahnya kebenaran yang kita sampaikan pun seperti sampah, seperti mungkin memberi mutiara kepada babi. Jadi hal itu sia-sia aja. Jadi lebih baik saya daripada di tempat yang kotor seperti itu, saya lebih baik bangun suatu menara untuk semua orang datang ke saya, bukan saya yang datang ke mereka. Ini juga ada benarnya. Jadi seperti misalnya contohnya kita punya stres misalnya. Ya saya tidak perlu untuk datang ke sana kemari, keliling kemana-mana keliling untuk membagikan tentang stres. Saya cukup buka stres dan semua orang datang untuk mau belajar di stres. Itu oke, itu tidak salah dan itu benar. Kita perlu memang membuat satu wadah untuk orang tahu bahwa wadah ini bisa dipercaya,
wadah ini benar, wadah ini betul-betul membangun orang untuk belajar firman dengan bertanggung jawab. Jadi semua orang makin banyak yang tahu, makin semua mau belajar di Stris. Itu oke, itu nggak salah. Tapi seandainya ada kasus seperti yang saya pernah ceritakan, lalu seorang hamba Tuhan ini karena sudah memotivasi hamba Tuhan lain sampai kurang lebih ada 70 hamba Tuhan yang mau belajar di Stris, mau belajar dari pelajaran-pelajaran Stris, dan mereka ada di luar kota, dan kalau 70 hamba Tuhan ini harus ke Surabaya seminggu sekali, lalu belajar firman Tuhan di tempat yang kelas Stris yang sangat terbatas, ya akan sangat sulit. Dan juga karena jaraknya cukup jauh, nanti butuh akomodasi apa segala macam, repot. Akhirnya saya putuskan, ya udah mereka enggak usah ke Stris, saya yang datang ke sana. Nah, ini contoh ya, contoh, dan ini bukan rumusan benar salah, tidak, tapi ini suatu contoh di mana enggak selalu semua orang harus datang ke saya. Tapi ada kalanya saya harus datang ke mereka. Dan ada kalanya saya datang di tempat di mana saya ditolak. Itu yang dilakukan semua oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memanggil orang datang kepadanya. Tapi Tuhan Yesus juga datang kepada orang-orang tertentu. Dan Tuhan Yesus bahkan juga datang kepada tempat di mana orang yang menolak dia. Memang aneh. Secara logik, akal sehat, kalau saya sudah tahu saya bakal ditolak di situ, buat apa saya datang ke situ? Ya, buat apa saya datang untuk ditolak? Kan itu suatu yang kesia-siaan. Tapi Tuhan Yesus lakukan. Dan mungkin, bukan mungkin, pasti ada sebabnya kenapa Kristus ini mau datang di tempat di mana dia ditolak. Ya, mungkin ini bisa jadi pertanyaan untuk diskusi ya. Kristus itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya, dan dia datang ke tempat-tempat yang di mana sangat membutuhkan Kristus, dan tempat-tempat di mana orang datang kepada Kristus, ya. Dan Kristus datang kepada mereka yang mau menerima Kristus, dan juga datang kepada tempat-tempat di mana orang menolak dia, menolak Kristus. Ini sebagai contoh juga buat kita. Kita sebagai muridnya juga enggak lalu hobi kita cuma itu tadi, membuat menara supaya semua orang datang ke saya. Saya enggak mau kemana-mana. Lalu kalau ada orang minta-minta sama saya, suruh dia yang datang ke saya. Loh Bapak, orangnya itu ini nggak bisa ke Bapak ya, dia orang yang lagi mungkin stres atau lagi ada masalah. Bapak yang perlu datang ke dia karena dia yang perlu dilayani. Oh nggak bisa. Semua orang yang memang butuh saya silakan datang ke saya. Nah kayak gitu-gitu menurut saya sih jangan terlalu kaku ya, jangan terlalu strict. Akhirnya kita jadi orang yang ya cuma mau satu kebenaran saja, padahal kebenaran itu bukan cuma satu itu aja. Ya. Maksudnya kebenaran itu maksud saya bukan kebenaran itu bisa banyak, bukan, tapi maksud saya apa yang kita prinsip-prinsip ini kan hal praktisnya, prinsip-prinsip praktis yang kita pegang sebagai hal yang mutlak 100% harus dilakukan
dan tidak boleh ada yang lain, itu terlalu kaku. Kalau ini masalah praktis itu ya, dan tidak ada prinsipnya. Kecuali masalah prinsip, kita harus jelas satu. Prinsip itu tidak bisa ada dua prinsip yang saling bertolak belakang, lah itu tidak mungkin. Satu prinsip yang benar dan semuanya dalam satu kesatuan. Oke, itu bicara soal persekutuan sebagai anggota gereja yang tidak kelihatan. Dan saya harap kita belajar untuk menerapkan itu. Lalu persekutuan gereja yang tidak kelihatan ini juga penekanannya adalah bukan sekedar masalah sosial. Saya tidak anti sosial, bukan. Tapi penekanan persekutuan di antara orang-orang percaya itu penekanannya bukan masalah-masalah sosial. Meskipun masalah sosial juga nggak salah, kita lakukan itu nggak salah, dan itu sebetulnya nggak usah orang Kristen dibuat mengerti sebenarnya. Kenapa? Karena orang dunia aja ngerti masalah sosial. Masa orang Kristen nggak ngerti masalah sosial? Tahu maksud saya ya? Maksudnya orang yang tidak di dalam Kristus pun ngerti masalah sosial, bahkan mungkin mereka bisa-bisa lebih ngerti dari kita tentang masalah sosial. Ya, mungkin kita terlalu cepat gitu ya, pergaulan kita terlalu sempit, dan ada orang yang tidak menjadi anggota gereja ini, tapi dia punya wawasan yang luas dan pergaulan yang sangat luas, sehingga kita ya istilahnya kalah wawasan dengan dia di dalam hal-hal sosial. Nah, kembali lagi ya, ini tidak usah kita bahas terlalu lama, tapi masalahnya adalah dalam kategori apa penekanan persekutuan ini. Bukan penekanannya bukan sosial. Tadi saya katakan. Jadi kalau begitu penekanannya apa? Penekanan persekutuan orang beriman adalah dalam kaitan ya atau koridor pertumbuhan secara rohani. Penekanannya itu. Kalau penekanan secara jasmani atau secara materi itu urusan umum lah itu. Saya tidak katakan bahwa orang Kristen tidak perlu ngurus masalah jasmania atau masalah materi. Itu urusan umum yang orang itu mestinya sudah belajar dari kecil untuk menata itu, untuk memanage itu. Apalagi sebagai orang beriman, kita diberi kemampuan memanage hal-hal yang jasmania ini, masalah-masalah sosial ini. Tapi yang tetap harus dan itu menjadi fokus utama itu pertumbuhan secara rohani. Itu tidak bisa ditawar. Dan itu tugas gereja. Karena itu saya kadang-kadang jengkel kalau melihat gereja itu tidak mengutamakan pertumbuhan secara rohani. Tapi hanya mengutamakan kegiatan-kegiatan fisik. Misalnya olahraga, lomba masak, arisan, ya lomba-lomba lain, lomba melukis, lomba apa, wah pokoknya gerejanya penuh dengan aktivitas lomba-lomba yang sangat menarik, dan orang-orang sangat giat mengikuti perlombaan-perlombaan yang menyenangkan itu ya. Misalnya lomba masak, wah yang masak pria-pria, wah semua ketawa dan semua senang melihat kegiatan-kegiatan yang lucu-lucu itu. Tapi untuk kegiatan rohani nggak minat sama sekali, tidak menarik, tidak ada yang ikut, atau yang ikut cuma 2-3 gelintir manusia, yang lain nggak peduli. Nah, itu saya terus terang janggal saya melihat kayak gitu. Gereja menjadi wadah hanya untuk masalah-masalah sosial, ya. Nah, itu jelas bukan itu maksud Tuhan persekutuan. Persekutuan orang kudus itu adalah kita punya relasi yang
saling menguatkan, saling menasehati, saling mengingatkan, ya, saling bertumbuh dalam kasih Tuhan dan dalam kebenaran firman-Nya. Ingat bahwa kebenaran itu alias sebetulnya to the point-nya doktrin. Orang Kristen harus bertumbuh dalam pengenalan akan doktrin-doktrin yang kembali kepada Alkitab dan bukan cuma sekedar aktivitas. Tapi ada yang membalik misalnya. Ya, tapi kita tidak dipanggil hanya untuk belajar Alkitab terus, dan kita akhirnya tidak peduli dengan sesama kita. Kita tidak peduli ada rekan kita yang miskin, yang membutuhkan bantuan dan sebagainya. Oh, itu sebetulnya nggak usah khawatir. Saya percaya orang yang benar-benar disentuh oleh firman, orang yang benar-benar disadarkan oleh firman, orang yang diinsiapkan oleh firman, ya, orang yang diperbarui oleh firman, tidak mungkin dia tidak peduli dengan sesamanya. Tidak mungkin. Jadi kalau sampai persekutuan kita hanya menghasilkan kenikmatan untuk kepentingan diri dan kita tidak mempedulikan orang lain, ya berarti itu something wrong yang kita pelajari. Yang kita pelajari itu hanya kenikmatan untuk kepentingan pribadi, tapi tidak melihat bagaimana kehadiranku boleh menjadi berkat bagi lingkungan. Nah, itu poin yang tadi saya tekankan. Banyak orang yang hanya pikir bagaimana saya dapat berkat. Tapi hampir atau jarang sekali orang berpikir bagaimana kehadiranku boleh menjadi berkat. Nah, tentunya untuk menjadi berkat harus berkat yang bertanggung jawab ya. Jangan jadi berkat yang ngawur dan yang menyesatkan. Wah, itu namanya bukan berkat. Itu namanya malapetaka. Oke, saya berhenti sampai di sini. Mungkin ada rekan-rekan yang mau kasih kesaksian atau mau menanggapi, bertanya, dan sebagainya, silahkan. Kemarin itu pelajaran yang kilat. Iya, Pak. Itu kok ya enak juga ya. Enak ya? Bagi orang yang bisa menguasai mungkin ya. Pelajaran kilat. Betul. Bet selesai. Karena ya mungkin kita sudah balen-baleni mungkin. Iya, ya. Karena Pak Aryo udah beberapa kali. Ya, anggap rutin saja, oke. Mungkin kalau yang bagi yang baru pusing Pak kemarin Pak. Kewalaan puntang panting. Kita jadi pelajaran itu sudah nggak terlalu kita sudah tahu. Lebih penting sing omong-omongin dulu, omong-omongin sing berdeni dulu. Ya, oke. Baik, ayo siapa yang mau komen silakan. Mau bertanya juga silakan, mau bersaksi juga silakan. Mana ini dengan persekutuan kita bersama dengan orang percaya yang lain. Saya melihat satu sisi begini ya. Itu yang pernah saya ajarkan. Kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, kan semboyannya sering gitu ya. Kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi banyak terjadi dalam persekutuan Kristen ini saya amati ya. Makin mengenal, makin membenci. Ya, saya ulangi ya. Kalau tak kenal maka tak sayang. Itu kan semboyan umum ya toh. Tapi yang saya lihat dalam persekutuan kita ini, ya cukup banyak yang makin mengenal, makin membenci. Mungkin rasa tersaingi ya Pak, jadi membenci gitu. Tersaingi ya. Ya. Wah, saya kok kalah sama dia gitu ya. Ya, kalau kita terus terang dulu juga namanya kita semua masing-masing punya ego.
Jadi kalau kita sendiri tidak punya relasi yang benar dengan Tuhan, kita tidak terkoreksi diri sendiri, itu tidak merasa bahwa di dalam Tuhan itu ada teguran, ada nasihat, ada maksudnya perjamuan, persekutuan kasih, maka kita mudah maksudnya merasa tersaingi dan membenci. Tapi kalau kita sadar bahwa itulah tujuan Tuhan kasih kita persekutuan, di mana kita harus juga mengoreksi motivasi kita, maka yang benci itu bisa menjadi tidak benci gitu. Ya, oke. Jadi mungkin ada orang-orang yang hadir di antara orang persekutuan Kristen yang ingin dirinya paling diutamakan. Nah, kalau kehadiran dia ternyata tidak dihargai dan tidak diutamakan, wah marah dia. Ya, mungkin dia dianggap remeh, itu dia langsung marah, langsung jengkel, langsung dia out dari persekutuan itu, atau sudah nggak mau ikut-ikut lagi ya. Banyak yang seperti itu. Jadi waktu awal-awal kenalnya masih indah, masih bagus, tapi lama-lama kalau sudah nggak dihargai gitu, wah sudah kelihatan. Apa Pak Aryo tadi? Mungkin kita belum terbiasa dengan pengertian eklesia itu, kita mesti apa toh belum ngerti. Jadi kita apa mesti minta ketemu, tapi kita dibantu oleh sekarang ini oleh ini loh, coba di Zoom virtual itu. Virtual itu mungkin lebih lebih menjelaskan, oh kira-kira eklesia, persekutuan eklesia itu gini. Mungkin gitu, kita enggak sih gampang. Apa sih ini? Apa ini? Enggak ada orangnya, enggak ada apa nih. Nah, zaman virtual ini yang saya kemarin itu ditunjukkan sama anak saya, Pak, sekarang ini apa-apa menuju ke virtual. Uang pun sudah virtual. Uangnya sudah virtual. Dan aneh. Kerja itu ada tokoh debat di televisi itu yang nerangkan, besok kamu ini kalau mau ketemu seseorang, mau main pingpong atau mau apa gitu ya, semua di virtual semua. Ya, alatnya sudah sedemikian rupa hingga 3 dimensi dan segalanya. Mungkin itu lebih nggak bisa menjelaskan hal ya, mungkin ya arah yang tadi tidak ada bentuk itu mungkin. Pertemuan ini sama sekali segala sesuatu akan virtual di zaman mendatang dalam segala hal. Tapi kayak tenanan, Pak, kayak tenanan. Ayo kita mau pergi Eskimo, mau pergi Kutub Utara, berangkat bersama yuk, kita main ski yuk di sana. Itu dipertontonkan bagaimana, dan orang yang kelompok masyarakat yang sudah bisa menikmati ini 10 tahun yang lalu, itu malah para anak-anak kita yang ahli main game. Main game itu sekarang begitu rupa nyatanya. Iya. Kalau kita tidak pernah main game, kita katanya agak sulit mengerti. Tapi yang biasa main game, kayak tenanan. Nah, kalau kira-kira gitu, Pak. Oke. Ada teman lain, silakan. Bagaimana dengan tak kenal maka tak sayang, makin mengenal makin membenci? Ya, Pak. Ya, Pak Sugianto. Kalau saya sih sekarang makin kenal makin waspada. Kalau benci belum sampai gitu. Lebih baik saya mengurangi. Karena yang Bapak sebutkan tadi mengenai waspada walaupun di dalam gereja dan pelayanan itu banyak terjadi, Pak. Justru orang-orang yang terlibat di pelayanan nanti ngajak orang bisnis, terus kemudian
Pak, kok terputus-putus, Pak? Ya, ini putus ya. Suaranya Masih putus, Pak. terputus-putus. Masih putus, Pak. Nah, sekarang oke, sudah. Halo. Sudah oke Ya, nih. jadi Oke. ya itu terjadi di gereja saya. Jadi orang-orang justru yang merasa dekat dengan gembala ngajakin bisnis. Nah, pernah terjadi sama saya juga. Oh, Bapak nggak percaya, saya kan dekat gembala. Gitu. Semua hasil keuntungan pasti buat pelayanan. Sudah terjadi setahun amblas, Pak. Itu yang membuat kadang-kadang kita patah. Gitu loh. Kedengaran nggak, Pak? Halo? Ya. Halo? Kedengaran, ya. Pak? Kedengaran. Ya, agak nah, putus-putus itu yang sedikit. Ya, itu yang membuat kita patah, Pak. Tapi lama-lama saya berpikir kan seperti selalu Bapak bilang, yaitu dalam ketetapan Tuhan. Ya. Kita akan bertumbuh lebih. Nah, akhirnya saya sekarang kalau menghadapi orang-orang yang aktif di gereja dan lain sebagainya, memang saya lebih baik jaga diri, Pak. Supaya kalau nanti dia jeblok, oh ya udah gitu, saya udah tahu lah kira-kira kemana lari. Karena di gereja banyak intrik sih, Pak, gitu. Oke. Makasih, Pak. Terima kasih. Jadi Pak Sugianto ya sangat realistis ya, bahwa kita istilahnya jangan percaya pada semua orang gitu. Kalau dekat-dekat sama kita baik-baik, lalu ternyata ada udang di balik rempeyek ya. Nah, kita mesti hati-hati. Tapi memang di antara mereka yang nggak benar tetap ada orang yang tulus ya, maksudnya dia benar-benar nggak ada maksud untuk mau mencelakai kita atau merugikan kita. Betul. Ya. Semua, ya. Ya, oke. Mungkin perbandingannya 80-20 yang nggak beres gitu. Ya. Oke ya. Oke, mungkin ada yang mau kasih tanggapan lain? Silakan. Tidak ada. Saya tertarik kepada persekutuan dalam membangun kerohanian, Pak. Iya. Tapi persekutuan fisik tentang kehidupan itu tidak bisa terlepaskan. Satu jembatan bahwa itu akan menjadi sebuah langkah pendekatan untuk bisa masuk kepada persekutuan rohani. Tanpa persekutuan fisik atau berteman dulu gitu ya. Berteman itu kan belum tentu bisa langsung kerohanian. Kita belum tahu dia bagaimana. Kalau sudah tahu, saya punya pengalaman begini, Pak. Waktu saya sakit, komunitas saya yang saya selalu ditunggu hadir di The Mission, teman-teman tahu saya sakit, dia berpikir mau mengunjungi Elio untuk apa? Nggak mungkin dong untuk membantu secara finance begitu. Mungkin iya, tapi jarang terjadi. Pendekatan fisik itu menyebabkan dia datang ke tempat saya. Nah, kerohanian itu yang akhirnya bertumbuh. Saya diperkenalkan kepada seorang pembicara hebat, seorang ibu, yang saya tahu siapa dia, belum pernah jumpa fisik. Poinnya adalah dari kadar fisik saya, mereka datang. Karena fisik saya bertemu dengan seorang mentor, pengajar lah gitu. Dan akhirnya Pak,
Saya berkali-kali mengajak dia masuk ke grup saya, dia tolak. Entah bagaimana, pada saatnya dia masuk. Begitu dia masuk, dia mensupport saya secara kerohanian. Rohani itu kan bisa kepada Tuhan, bisa kepada psikis saya, begitu ya. Poin yang saya ingin angkat tentang materi yang Pak angkat tentang persekutuan rohani, itu menjadi satu gambaran bahwa inilah yang telah saya alami selama ini, selama perjalanan saya sebelum sakit dan setelah saya sakit. Beliau sangat-sangat mensupport saya di grup saya, Pak. Di grup saya kan kebanyakan saya tidak mau melayani diskusi. Tapi terakhir setelah dia memberikan satu indikator, wah Pak Elia ternyata mengayomi kami yang beraneka ragam anggota karena berbagai, saya membuka dari semua denominasi. Tujuan saya untuk mendengarkan khotbahnya Pak Andi yang saya pikir itu menjadi satu bahan yang berat bagi mereka gitu loh. Pertumbuhan relasi saya kepada, saya nggak ngerti siapa mereka gitu ya, siapa dia, tapi ternyata ini yang menjadi satu contoh yang materi yang Pak hari ini angkat, Pak. Dan kemarin Pak, pada saat Pak pertama kali ngisi di RBS, Pak, saya pikir ini merupakan jalan bagi Pak untuk menjadi ke depan tentang penghidupan saya. Ternyata bagi saya tidak, Pak. Di sana saya menemukan satu titik tentang buku saya Mastok, Pak. Ternyata, Pak, saya coba untuk minta bantuan mereka, dan mereka ada satu dokter, Pak. Dokter, dia bilang, wah, buku Anda menarik. Coba saya minta bantuan relasi untuk menerbitkan. Wah, saya pikir inilah contoh relasi, Pak. Saya nggak tahu. Gitu ya. Nah, saya nggak tahu ini apakah iya atau enggak. Cuma bagi saya ini sudah satu penghiburan. Saya berpikir, dari 2011 sampai 2013 saya menyusun, tidak satupun yang mau berani menerbitkan. Kok 2001 ada kemungkinan gitu loh, Pak. Nah, ini adalah salah satu relasi saya dengan orang-orang yang saya tidak kenal, dan Tuhan, kalau terjadi itu diterbitkan buku saya mengerti inilah relasi sesama saudara-saudara seiman yang bukan fisik, walaupun fisik menjadi satu jalan. Thank you, Pandi. Thank you. Oke, terima kasih buat kesaksian teman-teman. Jadi persekutuan ini bisa persekutuan fisik yang membawa kepada persekutuan secara rohani, dan juga persekutuan rohani bisa mengantar kepada persekutuan fisik. Dan persekutuan rohani yang nggak pernah tersentuh dengan persekutuan fisik, tapi tetap ada persekutuan rohani. Itu juga bisa terjadi. Jadi seperti misalnya saya belajar atau saya mendengar khotbahnya John Piper misalnya. Wah, saya merasa benar-benar sehati sepikir dengan khotbahnya John Piper ini. Jadi saya merasa saya sudah sejalan dengan dia, meskipun dia tidak kenal saya juga nggak kenal dia, saya cuma tahu dengar aja, tapi saya sudah merasa saya itu satu perjuangan, ya. Bukan berarti wah saya menyamakan diri saya dengan John Piper, jangan salah ngerti ya, saya ya jauh lah ya, beliau sudah menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa, memberkati banyak orang di seluruh dunia. Ya, tapi saya merasa benar-benar sehati sama dia. Jadi itulah salah satu bentuk persekutuan yang kita nggak pernah bertemu secara fisik, kenal pun nggak pernah, relasi pun secara fisik juga tidak pernah berhubungan, dan bagaimana juga John Piper memberi saya pertolongan secara nyata pun tidak pernah. Tapi apa yang dia ungkapkan itu betul-betul menguatkan dan
membuat kita punya persekutuan yang ya secara rohani yang indah itu ya. Oke, puji Tuhan. Ada catatan dari Pak Gunadi, gereja artinya ditarik atau dipisahkan dari dunia ya. Oke. Demikian saudara, kita sudah selesai. Kita bersyukur pada Tuhan untuk pertemuan kita hari ini. Saya minta untuk Bu Kwili ya, bisa pimpin dalam doa buat kita semua. Bu Kwili masih standby? Masih, Pak. Oke. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kita kembali diingatkan untuk kasih karunia Tuhan, yang sehingga kita bisa ada sebagaimana adanya dan kita bisa mempunyai persekutuan satu sama lain. Itu bukan karena usaha atau kemauan kita, tetapi karena kita dipersatukan di dalam Kristus. Kiranya ini juga menolong kami untuk kita bisa mengerti bahwa disinilah kita bisa saling belajar dari satu sama lain, bukan untuk Tuhan merasa diri lebih superior dari satu sama lain. Tetapi kita belajar bahwa di mana di dalam kehidupan kami kita membutuhkan satu sama lain, dan biarlah ini juga menolong kami bagaimana kita bermotivasi seharusnya di dalam persekutuan kami. Kami bersyukur juga Tuhan bahwa Tuhan memakai hamba Tuhan untuk selalu mengingatkan kita untuk supaya kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Kami menyerahkan juga kehidupan kami Tuhan selanjutnya di dalam masa pandemi ini. Kami tidak mengerti apa yang akan terjadi, tetapi satu hal Tuhan, bahwa kita bisa membawa semuanya itu di dalam doa kepadamu. Karena Engkaulah yang memelihara dan yang memimpin kami. Terima kasih ya Bapa kami yang di surga. Inilah doa kami, dengar dan sempurnakannya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Kwili.